Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya akan memberikan pagi ini ada 3 kesaksian yang akan kita sama-sama dengar, karena dengan 3 kesaksian ini membuktikan bahwa di dalam Bapa Yahweh itu juga ada mujizat. Karena selama ini banyak orang yang mengatakan dalam Bapa Yahweh enggak ada mujizat. Siapa yang bilang? Ya, bohong itu semua saudara. Di dalam Bapa Yahweh justru mujizatnya luar biasa. Haleluya. Nah, pagi ini kita percaya dengan Bapak Yahweh saja itu sudah mujizat loh. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah ngerti saja nggak berani, ya kan? Lalu pertanyaan yang ditakutin itu apanya ya, saudara? Wong dia yang kasih makan kita, dia yang kasih hidup kita, kok kita takut menyampaikannya? Tapi ya sudah, itu masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri. Tetapi bagi kita, Bapa Yahweh adalah segala-galanya. Haleluya. Sekarang kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Ririn dari Jember. Silakan diputar videonya. Sudah masuk belum videonya? Sudah? Ya udah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Bapak Yahweh. Perkenalkan saya Bu Ririn dari Jember. Di sini saya mau bersaksi atas keajaiban Bapak Yahweh. Apa yang saya alami selama berapa bulan ini, yaitu saya mengidap sakit tumor paru-paru yang saya alami itu sekitar 1 tahun yang lalu. Bagaimana selama ini saya itu awalnya saya mengandalkan diri sendiri. Saya sudah berusaha untuk kemo sampai rambut saya itu habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Justru saya dari kemo itu saya menderita secara fisik. Saya muntah, mual selama 1 minggu, sempat tidak bisa jalan kaki karena efek dari kemo itu. Terus akhirnya saya memutuskan kemo yang keempat kali itu, saya putuskan saya berhenti untuk tidak melanjutkan kemo. Dari situ akhirnya saya mengambil keputusan untuk lepas dari kemo, bebas dari kemo, dan saya juga belajar untuk berserah kepada Bapak Yahweh. Awalnya saya coba terapi juga nggak ada hasilnya. Mungkin memang itu sengaja Bapak Yahweh, saya dibiarkan dulu sampai mentok, sampai menyerah, sampai nggak ada jalan lagi selain yaitu Bapak Yahweh yang sanggup menyembuhkan saya. Akhirnya saya belajar untuk berserah. Saya tunduk di bawah kaki Bapak Yahweh. Saya berserah, saya bilang, Bapak Yahweh, apapun yang terjadi dalam hidupku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan kemanapun Kau bawa aku selalu ikut Engkau, karena aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidupku, berarti Bapak Yahweh ada rencana yang indah dalam hidupku. Biarlah sesuai dengan rencana Bapak Yahweh, sesuai dengan rancangan Bapak Yahweh, sesuai dengan rancangan Bapak Yahweh. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
itu adalah yang terbaik dalam hidupku, karena Bapak Yahweh tidak pernah mempunyai rancangan yang jahat maupun yang jelek untuk anak-anaknya yang dikasihi. Akhirnya saya dari sini saya belajar untuk menyerahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan kuasa Bapak Yahweh. Terus saya belajar untuk hidup sukacita, damai sejahtera. Saya tidak memikirkan sakit penyakit itu. Saya bilang sakit penyakit itu sudah ditanggung Bapak Yahweh. Biarlah saya melakukan apa yang menjadi bagianku. Bagianku yaitu berdoa kepada Bapak Yahweh, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Bapak Yahweh, dan aku yakin dan percaya setiap rancangan Bapak Yahweh adalah yang terbaik dalam hidupku. Dari Siti saya belajar untuk makan pola makan sehat, hidup sehat, yaitu menghindari makanan-makanan dari segala ikan-ikan, lemak, susu, telur, sama goreng-gorengan itu saya hindari semuanya. Terus waktu saya mendengarkan khotbah Papi Lukas waktu itu, bagaimana waktu itu di saat kita itu saat lagi hening, kita narik nafas, waktu itu suruh bayangkan apa yang ada di dalam pikiran masing-masing. Waktu itu saya membayangkan waktu itu nanti di saat saya ronsen, saya membayangkan bahwa dokter mengatakan bahwa saya bebas dari tumor paru, dan saya di situ saya teriak, saya melonjak, saya kegirangan, saya senang sekali. Yang itu saya bayangkan. Terus akhirnya waktu hari Selasa kemarin saya menjalankan ronsen. Begitu sebelum berangkat ronsen, saya berdoa sama Bapak Yahweh. Saya bilang, Bapak Yahweh, yakin dan percaya saya nanti hasil dari ronsen itu saya dibebaskan, dan pasti itu saya bebas dari sakit tumor paru. Yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh, tak ada yang tak mungkin bagi Bapak Yahweh. Bagi Bapak Yahweh segala perkara bisa dilakukan, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu pun yang saya alami. Akhirnya Bapak Yahweh memberkati saya. Hasil ronsen itu dinyatakan saya bebas dari tumor paru. Nah, itu hasilnya, dan sampai dokter pun kaget, juga bingung. Loh, ibu ini kok bisa bebas dari tumor, kok bisa sembuh padahal tidak kemo gitu. Akhirnya saya jawab, ya ini saya pertama saya berserah, berdoa sama Tuhan saya, Bapak Yahweh, dan kedua saya menjalankan pola makan sehat, jus sayur sama jus buah. Dan karena saya juga semua ini saya berjanji sama Bapak Yahweh, saya bilang, Bapak Yahweh, kalau saya sembuh, saya bebas dari tumor paru tanpa medis, tanpa pengobatan yang lain-lain, sembuhnya ini dari Engkau, aku berjanji aku pasti akan bersaksi untuk keajaiban Bapak Yahweh, mujizat apa Bapak Yahweh, itu nanti yang aku saksikan untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, kesaksian saya. Jadi bagi orang yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker apapun itu, jangan pernah menyerah. Bukan itu vonis terakhir, masih ada harapan. Jangankan 50%, 5% aja masih ada harapan untuk kita hidup, asal kita itu berharap, bergantung kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh kita the best. Yes. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itulah kesaksian yang pertama, saudara-saudara.
Kemudian saya akan bacakan kesaksian yang kedua, yaitu dari Bapak Ulin Dohong Sato dari Kalimantan. Saya akan bacakan begini. Shalom Aleichem, saya mau bersaksi tentang keajaiban Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Hamasya Waruah HaKodes, dalam kehidupan kami sekeluarga. Begini kisahnya. Anak saya Elizabeth Eka Sinta, November 22, menjuarai dongeng bahasa daerah tingkat provinsi Kalteng. Sekarang mau dikirim ke Jakarta, yaitu tanggal 12 Februari 2023, oleh Balai Bahasa Provinsi Kalteng untuk mengikuti lomba di tingkat nasional di Jakarta mewakili Provinsi Kalteng. Kami lakukan pelatihan dan pembinaan dan persiapan segala macam sudah kami lakukan, termasuk administrasi dan syarat-syarat lainnya. Adapun yang mau saksikan saat ini adalah mengenai salah satu syaratnya, yaitu pesertanya harus wajib menerima tanda bilangan itu minimal 2 kali. Melihat syaratnya itu, anak saya menangis tersedu-sedu, bahkan saya juga ikut menangis melihat dia menangis. Karena dia tahu bahwa syarat yang satu ini pasti menggagalkan dia. Saya bilang ke anak saya, tenang nak, papa lapor pada Bapa Yahweh. Jangan takut, sebab dia mempunyai sejuta cara. Caranya di luar nalar dan kemampuan berpikir kita. Tenang saja nak. Nah, sambil saya berdoa kepada Bapa Yahweh, saya berusaha bagaimana caranya supaya dapat jalan keluar, supaya anak saya bisa berangkat. Saya datangi sekolahnya dan berkoordinasi dengan kepala sekolahnya, SD 3 Selat Hilir. Saran ibu kepala sekolah supaya lakukan menerima tanda bilangan itu saja. Saya bilang tidak. Selanjutnya, saya minta ke ibu kepala sekolah untuk menemani saya menghadap ke Korwil Pendidikan Kabupaten Kapuas. Tetapi hasilnya juga sama saja. Beliau menyarankan supaya lakukan menerima tanda bilangan itu saja. Tetap saya katakan tidak. Selanjutnya, karena tidak puas, saya ajak lagi ibu kepala sekolah untuk menghadap Kadisdik Kabupaten Kapuas, dan kami diterima dengan baik serta kami lakukan pembicaraan bagaimana caranya supaya anak saya bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti lomba di tingkat nasional mewakili Kalimantan Tengah. Tanpa ada syarat, harus sudah menerima tanda itu 2 kali ini. Akan tetapi hasilnya juga sama, dan lagi-lagi disarankan untuk melakukan tanda bilangan itu saja. Lagi-lagi saya juga bilang tidak. Di lain sisi, panitia kontingen Provinsi Kalteng di Palangkaraya telepon terus ke kami. Kapan data anak saya diserahkan? Karena punya anak saya saja yang belum lengkap datanya dari seluruh provinsi. Akan tetapi selang beberapa jam setelah itu, jreng, kemahakuasaan mujizat Bapa Yahweh terjadi. Ibu kepala sekolah anak saya tiba-tiba menelpon istri saya pada malam harinya. Dia bilang, coba ibu besok ambil semua berkas administrasi anak ibu ini dan bawa saja ke dokter spesialis anak dan bilang saja bahwa mohon dibantu untuk syarat ini supaya bisa clear. Nah, tadi siang 28 Januari 2023 jam 13.30 kami menjumpai dokter spesialis anak di tempat prakteknya di Apotek Murah Kabupaten Kapuas.
Dan kami ceritakan kesemuanya ke dokter spesialis anak tersebut, dan beliau mendengarkan dengan baik. Beliau cuma bilang, gampang itu. Hari Senin 30 Januari jam 7 pagi, jumpai saya di RSUD Kapuas untuk ambil surat keterangan dari dokter untuk anak Bapak Ibu tanpa menerima tanda bilangan. Dan dia memeluk anak saya, mengucapkan selamat berlomba ya nak. Setelah itu kami keluar, pulang ke rumah. Kami telepon panitia keberangkatan yang di Palangkaraya. Dan kami bilang, Senin surat tersebut baru bisa dikirim ke Palangkaraya karena menunggu dari dokter RSUD mengeluarkan surat keterangan tersebut. Semuanya senang bahagia mendengarnya. Terlebih-lebih kami sekeluarga, betapa Bapak Yahweh tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam menghadapi kesulitan atau masalah. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Hamasya Ruach HaKodes hebat luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Itu kesaksian yang kedua. Luar biasa, saudara. Sekarang kesaksian yang ketiga. Hari ini di tengah-tengah kita ada Bapak Yoko. Mungkin saudara masih ingat bukan beberapa tahun yang lalu? Pak Yoko ini adalah seorang ship engineer atau seorang ahli mesin kapal. Saya ingat bagaimana pada saat pertama kali dia kirim WA kepada saya. Pak Yoko ini adalah orang Katolik, saudara-saudara. Namun demikian, entah kenapa dia nonton video saya, dan akhirnya dia tahu tentang pengajaran di tempat kita. Namun, setiap kali WA sama saya, tidak pernah mau memanggil nama Yahweh. Selalu ngomongnya nama itu, nama itu, nama itu. Lah nama itu itulah Hashem, saudara. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Jadi nama itu artinya Hashem, nggak pernah nyebut nama Bapak Yahweh. Lalu saya tanya sama Pak Yoko, Pak Yoko, kok Bapak nggak pernah panggil nama Yahweh, kenapa? Ya. Lalu dia bilang, nanti Pak, kalau ke Magelang, saya akan ceritakan. Nah, singkat cerita, Pak Yoko ke Magelang. Saudara tahu bahwa di dalam diri Pak Yoko, itu ternyata ada roh setan, saudara. Yang menamakan diri Azazel. Itu kalau saudara lihat di kitab Henok, itu betul ada. Setan yang bernama Azazel itu ada. Dan dia dari Gunung Hermon. Nah, Pak Yoko ini katanya ya, setiap kali sandar kapalnya, dia selalu cari dukun. Maklum dia belum menerima Bapak Yahweh pada waktu itu. Dia cari dukun ngapain? Suruh supaya setannya diusir keluar. Tapi ternyata nggak bisa, saudara. Setannya sendiri yang ngomong, percuma kamu pergi ke dukun, sesakti apapun nggak ada apa-apanya katanya. Wow, ngeri ya Bapak Ibu. Tetapi setan itu sendiri berkata, kalau nanti kamu dimeterai, aku dengan sendirinya akan pergi. Nah, Pak Yoko itu nggak ngerti meterai itu apa, saudara. Tetapi karena dia sering nonton video saya, akhirnya dia tahu bahwa yang disebut meterai itu adalah baptisan pembaharuan. Lalu Pak Yoko pada waktu itu datang ke kota Magelang. Dan luar biasanya, ternyata Pak Yoko itu orang Magelang, saudara-saudara. Bahkan rumahnya di depan kehilat kita. Turun ke sana tempat dekatnya Ibu Elizabeth. Ya, jadi sangat dekat sekali. Sehingga setiap kali pulang, selalu ibadah di tempat kita. Nah, pada waktu itu saat dia datang ke Magelang, saya suruh dia bersaksi. Dan apa yang terjadi, saudara? Mau tidak mau dia panggil nama Yahweh. Dan pada saat nama itu disebut,
ternyata setan yang ada di dalam dirinya itu gemetar ketakutan. Coba kita lihat videonya, kita flashback sejenak bagaimana saat Pak Yoko itu bersaksi dan setan itu ketakutan. Silakan diputar. Jadi kalau saya sebut nama 3 nama ini, mungkin Bapak bisa melihat badan saya bukan keinginan saya, dia takut. Ini bergerak-bergerak sendiri. Bukan karena saya. Bukan karena perbuatan saya, bukan. Tapi dia sendiri yang menginginkan untuk bersaksi bahwa nama sesembahan kita, Elohim kita, Bapak Yahweh, dia yang menunjukkan. Jadi dia mengatakan sebelum kamu ada, saya sudah ada. Makanya kalau saya berbicara, saya sebelumnya bilang sama Pak Lukas, dia nggak ada yang percaya. Ya, kira-kira itu aja kesaksian saya, sedikit, tapi yang jelas nama sesembahan kita Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamashiach dan Ruach Hakodes. Terima kasih, sekian. Haleluya. Itu kesaksian nggak selesai, saudara. Karena ada sebuah ancaman. Ya istilahnya begini, kalau kamu nggak turun tak banting di situ. Ya. Artinya setan itu takut dengan nama kudus Bapak Yahweh. Sampai sedemikian hebat dia gemetarnya, saudara. Tapi kalau manusia yang tidak takut dengan nama Yahweh, tidak gemetar, bahkan menghina namanya, itu lebih jahat dari setan. Ya. Nah, Pak Yoko ini juga pernah menghadapkan 2 kitab yang berbeda. Dia tanya sama setan itu pada waktu roh itu masih ada di dalam dirinya. Dia tanya, 2 kitab ini yang benar mana, yang ini atau yang ini? Ditunjukkan yang ini, yaitu kitab kita. Haleluya. Jadi dengan demikian, kita semakin mantap bahwa di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan melalui nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamashiach. Haleluya. Nah, pagi ini saudara, karena Pak Yoko itu hadir, saya mau tanyain dia. Silakan Pak Yoko bisa maju ke depan. Mic-nya minta tolong, mana yang pegang mic? Ya, mari Pak, silakan maju ke depan. Ayo dibunyikan mic-nya. Ya, oke. Ya. Ya. Silakan naik ke sini Pak, dilepas sepatunya. Nah, kita akan dengarkan saudara-saudara, apakah Pak Yoko ini masih berani menyebut nama Yahweh, dan apakah setan itu masih ada di dalam tubuhnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Yoko, apakah Bapak masih berani menyebut nama Yahweh, dan apakah setan itu sudah tidak lagi memasuki tubuh Bapak? Silakan sampaikan ke jemaat. Terima kasih, salam semuanya. Yang keras, Pak. Yang Bapak Yang Lukas keras tadi sampaikan, memang dahulu setiap saya sebut nama 3 nama Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach dan Ruach Hakodes, pasti saya gemetar. tidak bisa. Tapi sekarang saya sudah tidak merasakan lagi. Haleluya. Dan ya itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, berarti sekarang Pak Yoko sudah tidak dikuasai oleh roh itu Pak ya? Ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja menghadirkan Pak Yoko ini
Supaya apa? Supaya saudara itu tahu bahwa saya tidak berbohong. Karena betul saya menghadapi beliaunya ini, Pak Yoko, pada waktu dia belum dilepaskan, ya, begitu nyebut nama Yahweh langsung gemetar. Itu ekspresi dari ketakutannya setan terhadap nama kudus Bapa Yahweh. Itu sebabnya setan berusaha untuk menghambat, mengganti dengan nama atau dengan generic name Hashem atau Adonai. Jadi bagi saudara yang masih panggil Hashem dan Adonai, dengar apa yang Pak Yoko katakan. Ya, karena setan itu tidak suka nama kudus disebut. Makanya dengan berbagai macam dalih mereka berusaha untuk menghilangkan dan menghapus namanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Yoko. Terakhir pada waktu Pak Yoko itu dibaptis pembaharuan atau dimeterai dalam meterai kepemilikan yang asli dengan nama Bapa Yahweh, saya melihat setan itu pergi dari tubuhnya, saudara. Karena terjadi manifestasi. Nah, pertanyaan saya adalah, pada waktu dia pergi, terus setan itu ngapain? Pak Yoko pernah nggak memonitor dia itu ngapain gitu? Apakah dia pergi begitu saja atau bagaimana? Dia masih ada di seputaran. Oh, Jadi kalau andai kata saya berbuat sesuatu yang tidak berkenan, dia pasti masuk lagi. nah, Bapak Ibu dengerin, dia terus apa namanya? Membayangi, saudara, membayangi, ngikutin terus, saudara-saudara ya. Tapi dia nggak bisa masuk. Tapi ketika dia melakukan perbuatan yang salah, melanggar hukum Tuhan, dia masuk, saudara. Wow, ngeri sekali, bukan? Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, jangan saudara pikir setan itu berusaha untuk melakukan kebencian. Oh tidak, saudara. Dia licik sekali. Dia bahkan berusaha untuk supaya Pak Yoko itu simpatik dengan Azazel itu lagi ya Pak? Iya. Berusaha. Yaitu dengan apa? Kalau Pak Yoko menghadapi kesulitan, seolah-olah dia yang tolong ya. Iya. Nah, saudara lihat. Seolah-olah dia yang tolong. Ya. Jadi setan itu mencari simpatik. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini Pak Yoko tetap menutup diri dari si Azazel itu. Ya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya menghadirkan Pak Yoko di sini untuk membuktikan bahwa nama Bapa Yahweh adalah nama yang maha kuasa. Setan pun gemetar kepadanya. Haleluya. Terima kasih. Mungkin Pak Yoko akan memberikan sedikit ucapan apa? Silahkan. Ya, itu tadi kesaksian saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengenal Bapa Yahweh. Tapi sebelum saya mengenal itu justru di Azazel sendiri itu yang menunjukkan bahwa Tuhanmu itu loh namanya Yahweh. Saya dari tadinya tidak tahu, saya tidak bisa melawan kuasanya dia. Jadi dari laptop itu, tangan saya tidak bisa melawan. Jadi saya tahunya dari situ ditunjukkan di kitab Henok. Jadi benar kitab Henok itu kitab dari Tuhan yang Nabi Henok yang di ini. Itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoko. Bapak Yahweh memberkati. Silakan kembali. Ya, saudara-saudara, tadi disebut beberapa kali kitab Henok. Memang kitab Henok itu tidak masuk dalam kanon.
atau standarisasi, tetapi bukan berarti itu kitab yang sesat. Tidak sama sekali. Justru dalam kitab Henokh kita bisa tahu detailnya kitab Kejadian atau kitab Bereshit. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi juga kita sudah mendengar bagaimana si Azazel itu sendiri mengakui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Bapa Yahweh. Cuman dia nggak suka kalau namanya disebut. Jadi dimanapun saudara berada, dalam kondisi seperti apapun, jangan takut. Nama itu maha kuasa. Saat namanya disebut, dia ada bersama dengan saudara. Haleluya. Inilah kesaksian pagi ini, 3 kesaksian yang hebat. Saya sangat senang sekali karena pagi ini ibadah kita diwarnai dengan 3 kesaksian yang luar biasa. Yang membuktikan bahwa Bapa Yahweh itu dahsyat. Amin. Sekarang saya akan masuk kembali ke tema kita. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Kalimat ini saya kutip dari ucapannya Yosef atau Yusuf, saudara. Nah, supaya lebih dekat, saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku mohon, dengarkanlah mimpi yang telah kumimpikan ini. Maka tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak. Tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku." Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku." Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, "Mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Amin. Sampai di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf pada waktu itu memiliki impian. Impian yang Yusuf mimpikan itu ternyata adalah untuk kedahsyatan dirinya sendiri. Dan ketika dia bercerita, ternyata tanggapan orang terhadap ceritanya si Yusuf ini tidak baik, saudara. Nah, memang setiap kali kita punya visi, misi besar, diceritakan pada orang yang berenergi negatif, beraura negatif, pasti hasilnya tidak akan baik. Hasilnya pasti akan dikritik. Tetapi abaikan semuanya itu. Sekarang yang ingin saya pertanyakan kepada saudara adalah, apakah saudara memiliki keinginan? Yusuf punya keinginan. Keinginannya tidak tanggung-tanggung, dia bisa menjadi penguasa tertinggi
dan apa yang dia impikan itu betul-betul terjadi. Sekarang pertanyaan saya, salahkah jika kita punya keinginan? Tidak. Keinginan yang disampaikan, kata keinginan itu artinya ketertarikan. Sama seperti saya katakan, keinginan itu sama dengan law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Apa keinginan saudara? Apakah saudara ingin sehat? Ingin makmur? Ingin memiliki keharmonisan hidup? Ingin mendapatkan jodoh yang cantik dan ganteng yang setia kepada Bapak Yahweh? Ingin punya uang banyak? Ingin punya rumah? Ingin punya mobil? Ingin memiliki penghasilan lebih? Tabungan yang banyak? Ingin jalan-jalan ke luar negeri? Ingin punya anak? Itu adalah visi dan impian. Amin. Lah, sekarang yang jadi pertanyaan, lalu di mana salahnya, saudara? Di mana salahnya? Oleh karena itu banyak sekali orang yang ada di dalam dunia ini yang tidak berani memiliki impian yang besar. Oleh karena itu saya katakan, miliki keberanian untuk bermimpi besar sampai sekitarmu berkata, wow. Haleluya. Keberanian untuk bermimpi besar ini tidak dimiliki oleh sebagian besar orang. Kenapa? Karena biasanya argumen yang disampaikan adalah nggak usah bermimpi yang muluk-muluk, tidak perlu bermimpi tinggi, nanti kalau jatuh itu sakit. Tidak usah berharap yang terlalu besar, nanti kecewa. Sebenarnya apa yang diucapkan orang tadi benar sekali. Kenapa? Karena dengan dia berkata seperti itu, dia sudah menciptakan kekecewaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang dinasehatinya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau saudara mendapatkan kritikan dari seseorang tentang hukum Loa, saya kadang bingung saudara. Apakah orang ini hidup tidak punya keinginan? Kok sampai mengkritik hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik? Lah orang sekolah pingin dapat titel saja itu sudah hukum Loa. Lalu di mana salahnya? Betul nggak Bapak Ibu? Ayo sekarang kita mau pakai pola ekstrim. Ya, kita pakai pola ekstrim. Siapa yang mau hidup miskin angkat tangan sekarang juga. Tolong angkat tangan saudara. Yang berani saja. Siapa takut? Aku berani. Ayo angkat tangan. Jujur saya akan doakan supaya saudara cepat miskin lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Ayo, angkat tangan. Waduh. Mau angkat tangan, mau hidup miskin? Mau hidup miskin enggak? Oh tidak, makanya jangan angkat tangan. Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau hidup kaya raya? Angkat tangan. Wow. Iya, harus begitu, saudara. Ya. Kadangkala kalau saya ngomong seperti ini enggak direspon. Itu artinya apa? Rohmu enggak pernah bergerak. Kalau saya respon. Orang tanya, Pak Lukas pingin kaya? Oh, sangat. Sangat, saudara. Betul enggak?
Makanya saya katakan, siapa yang pingin miskin tak doain sekarang. Engkau akan betul-betul jatuh miskin, habis kau punya kekayaan. Ya. Tapi siapa yang ingin hidup kaya, dia akan hidup diberkati dengan melimpah. Ya. Sekarang dengarkan pernyataan saya. Saya tidak peduli orang mau bilang gila, no problem. Yang penting kaya. Kalau kita kaya, kita bisa bantu orang lain. Apakah itu salah? Tidak. Loh, salahnya di mana orang pengen kaya? Ada orang yang berkata, uang memang bukan segalanya. Tapi saya katakan itu benar. Tapi segalanya butuh uang. Sekali lagi, perhatikan kalimat saya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Ya, saudara datang ke sini naik mobil, ada yang naik mobil datang ke sini angkat tangan. Nah, saudara punya mobil itu pakai duit atau pakai daun? Pakai duit. Saudara ke sini juga beli bensin, pakai duit juga, saudara. Kalau saudara nggak kaya, mana bisa punya mobil? Kenapa kita bisa punya rumah bahagia? Karena kita punya uang. Loh, apa salah, saudara? Loh, tidak. Karena saya terus terang ya, mengkritik orang yang anti teologi kemakmuran, tapi kalau tak ajak ngajari teologi kemiskinan nggak bisa. Padahal gampang teologi kemiskinan itu. Ya. Dia anti dengan teologi kemakmuran. Tapi ketika saya suruh dia hidup miskin nggak mau, lah ciloko, saudara. Maunya itu apa gitu loh. Loh, saya ngomong ini bener nggak kira-kira? Jadi kita tidak mungkin bisa datang ke sini naik mobil kalau saudara nggak punya duit. Saudara yang pergi ke Israel, bisa nggak pergi ke Israel kalau tanpa duit? Ya nggak bisa, saudara. Ya. Ada pepatah orang bijak katanya, uang tidak dibawa mati. Betul atau tidak? Betul, uang nggak akan dibawa mati, tapi orang terasa mati kalau tidak punya uang. Ayo, jangan sombong. Banyak orang yang mengatakan, oh aku nggak butuh duit. Ah sudah, duitnya kirim saya. Mau nggak? Kok nggak mau? Iya toh? Sekali lagi, jika dihina, jangan kita terpancing dan marah. Tetapi sebaliknya kita bersyukur. Artinya pernyataan kita itu memiliki energi yang sangat besar sehingga berbenturan dengan energi yang berlawanan. Artinya apa, saudara? Artinya orang-orang yang mengkritik saudara tentang kekayaan, tentang perekonomian, itu berenergi negatif. Jelas bukan? Nah, tinggal kita mau nurut mereka apa tidak. Kalau saya sih no way. Ya. Ada yang berkata uang akan menjadikan banyak masalah. Betul? Betul. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Loh, kenapa kita anti dengan uang? Lucu kan? Ada di sini yang datang tidak membawa uang sepeser pun. Nggak ada, semua butuh duit. Cuman sedikit atau banyak. Lah saudara pinginnya sedikit apa banyak? Nah, berarti saudara setuju dengan saya, bukan? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang nonton saat ini di rumah? Apakah engkau setuju? Kalau engkau berkata teologi kemakmuran itu sesat, sebaiknya akhiri streaming ini, karena Anda akan kecewa nanti. Ya. Dan saya doakan supaya saudara
hidup dalam kemiskinan, jadi rajanya orang miskin. Kalau saya mah nggak mau, saudara. Ya. Ada lagi yang mengatakan, kalau sudah cinta, nggak perlu duit. Saya katakan benar, tapi kalau ada duit, cinta akan jauh lebih indah. Iya toh? Saudara bercinta dengan seseorang, punya pacar, tapi nggak punya duit, saudara. Begitu ngajak makan, tolong dong kamu yang bayar, malu-maluin aja. Iya nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita punya duit, kita ngajak makan pacarnya, begitu selesai, saya yang bayar. Wow, keren nggak saudara? Keren. Jangan, tolong kamu ya yang bayar ya, malu-maluin. ya. Artinya apa? Jangan memandang enteng tentang uang. Karena uang itu bisa kita jadikan penolong kita untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Videotron ini bisa ada karena apa? Karena uang, saudara. Saudara tahu videotron ini? Oh, itu pikselnya kendor itu ya. Apa namanya? Kabelnya agak kendor, nanti bisa dibetulin. Ini, bikin ini, pasang beginian. Ini satu mobil loh. Betul nggak Bapak Ibu? Satu mobil. Lah kalau nggak ada duit, mana bisa pasang begini? Pakai LCD proyektor. Begitu cahaya matahari muncul, belereng sudah nggak jelas. Tapi kalau seperti ini, saudara lebih nyaman nggak? Oh, nyaman sekali. Saya putar video juga, saudara bisa nikmati dengan nyaman. Amin. Ini ada, dibutuhkan karena apa? Ada duit. Gereja terbesar di dunia di mana? Nigeria. Ya. Gereja terbesar di dunia di Nigeria. Waktu yang lalu sudah saya putar, bukan? Gereja itu luasnya 3 kilometer. Ya. Bayangkan saudara. Di seluruh dunia belum pernah ada gereja yang luasnya 3 kilometer, baru di Nigeria. Apakah Nigeria itu tidak membutuhkan duit untuk bikin gereja yang segitu gedenya? Ya butuh. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan anti dengan duit, tapi Anda ngantongin duit, nggak fair. Kalau Anda anti duit, ya jangan ngantongin duit. Lalu makannya pakai apa ya? Ayo, apa mau pakai batok? Minta sana, minta sini? Memalukan sekali bukan? Di mana kebesarannya Bapak Yahweh kalau kita minta-minta ke sana kemari, saudara. Bermimpi besar itu tidak harus dalam tidur, tapi bisa kapan saja. Bermimpi yang dimaksud adalah membuat cita-cita atau keinginan untuk dinikmati dalam kehidupan ini. Keinginan adalah energi, dan semua keinginan pasti bisa kita dapatkan. Jika 4 dimensi dalam kehidupan manusia ini bisa sejalan, saya katakan apapun yang saudara impikan pasti terjadi. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan 4 dimensi itu? Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kesadaran atau menyadari, inilah manifestasi itu terjadi dan vibrasi akan mencari frekuensi yang sama. Kalau saudara anti kemakmuran, maka jangan pernah punya mobil. Karena orang yang punya mobil itu disebut orang yang makmur. Tapi kalau saudara anti kemakmuran tapi punya mobil, beli rumah, ya nggak fair, ya. Itu munafik namanya.
Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang sampai melakukan penghinaan atas visi dan impian kita, itu tandanya bahwa energi kita itu sudah ditangkap oleh alam semesta. Semakin banyak orang yang menghina dan menyesat-nyesatkan saya dan marah dengan memaki-maki karena pengajaran hukum kemakmuran, semakin semangat saya mengajarkannya. Karena itu membuktikan bahwa energi pengajaran ini langsung bergerak di alam semesta dan memiliki vibrasi yang sangat kuat. Kemarin saya mendapatkan sebuah cerita, ya bukan kemarin, tapi beberapa minggu yang lalu. Ceritanya adalah seorang subscriber, saya tidak sebut nama dan tidak sebut pendetanya. Ya, ada seorang subscriber yang cerita sama saya, kalau sekarang dia sukacita karena bisa beribadah di tempat di mana nama Yahweh disampaikan. Tetapi saudara-saudara, pendeta yang di tempatnya dia beribadah di tempat yang baru, langsung dia berkata begini, kamu suka nonton videonya Pak Lukas enggak? Iya, saya suka. Mulai hari ini stop nonton videonya Pak Lukas. Karena itu sesat. Lalu apa reaksi dari subscriber ini, saudara? Orang ini langsung keluar dengan alasan apa? Bahwa yang nyuruh ibadah di situ itu adalah Pak Lukas. Karena saya selalu mengatakan gini, kalau ada orang tanya, Pak saya ibadahnya di mana? Saya bilang ibadahmu di mana saja boleh. Yang penting di situ panggil nama Bapak Yahweh. Saya ngomong begini salah atau benar? Benar. Tapi ternyata tidak semua pengagung Bapak Yahweh itu ingin hidup diberkati. Makanya waktu dia ibadah di situ, dia senang, sukacita. Dia bilang, aduh aku senang bisa ibadah di sini, karena dekat dengan rumahku. Tapi tiba-tiba Pak Pendetanya ngomong, kamu mulai sekarang tidak boleh lagi nonton videonya Pak Lukas. Lah orang ini berkata, loh saya kesini, itu yang nyuruh Pak Lukas loh. Dan yang kedua, dia katakan saya subscribernya Pak Lukas sudah lama. Dan saya dapat ilmu yang banyak dari video-videonya Pak Lukas. Kok malah sekarang disuruh tidak boleh nonton, padahal hidup saya berubah karena channelnya Pak Lukas. Jadi mohon maaf ya Pak Lukas, saya mundur dari gereja itu. Saya ibadah sendiri saja di rumah, ikut streaming dari Magelang. Lebih sejahtera. Ini bodoh nggak pendetanya saudara? Bodoh saudara. Lalu dia dapat jiwa baru. Iya toh? Harusnya senang disambut, malah tidak boleh nonton video saya lah. Yang nyuruh ibadah di situ ada saya. Lucu kan saudara? Jadi orang ini mengatakan, ya, maaf saya tak mundur saja lah. Saya tak ibadah di rumah sendiri. Nah dia katakan khotbah pendetanya yang saya dapatkan dari ibadah di situ hanya membicarakan Pak Lukas. Lucu ya saudara? Jadi ngapain saya ibadah di situ kalau yang saya dapatkan bukan ilmu, tetapi hanya informasi kecemburuan terhadap Pak Lukas. Aneh bukan? Lucu gitu. Saya dengar itu ya, kok ada ya pendeta yang kayak gini? Coba saudara sekali waktu nonton komen-komen di video saya. Ada banyak komentar yang berkata sangat memberkati. Ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang menghina dan melecehkan. Aneh bukan? Dari satu video bisa muncul dua pendapat. Berarti penangkapan orang terhadap video itu berbeda-beda. Ada yang sombong, ada yang sok tahu, ada yang hatinya terbuka dan mau belajar agar hidupnya diberkati,
Ada pula yang tidak sependapat, tetapi anehnya tetap mengikuti saya. Lucu ya. Jadi powerful banget ya Bapak Ibu. Loh kalau saya nggak suka dengan video orang, ngapain saya nonton video itu? No way, saya akan cari yang lain, betul nggak? Tapi dia nggak suka, tapi ngikutin saya. Berarti hebat nggak itu powernya? Wow, luar biasa saudara. Ya. Jadi dari komen-komen itu kita bisa melihat siapa saja orangnya yang berenergi atau memiliki banyak energi negatif. Jika saudara mendengarkan video ini dan langsung benci, itu karena saudara tidak menyukai diri saya. Dan orang-orang yang jenis seperti ini adalah orang-orang yang mustahil tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal ada yang sudah mendapatkannya bahkan berkali-kali. Ngeri betul saudara. Jangankan kok Lukas, anak kemarin sore. Lah Yesua itu loh. Kalau saudara baca dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat 60 dan seterusnya. Kalau Yesua khotbah, orang bukannya kebangunan rohani hebat, malah ngamuk saudara-saudara. Lucu ya. Kalau Yesua, saya katakan di atas muka bumi ini, tidak pernah ada pengkhotbah yang memiliki kuasa yang sangat besar kecuali Yesua HaMashiach. Tapi aneh kalau sampai mendengar Yesua kok malah benci, meninggalkan, mengkritik. Makanya saya bilang lah kalau Lukas dikritik mah masa bodoh. Yesua saja yang luar biasa dikritik apalagi Lukas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah sekarang saya akan coba untuk memberikan sebuah pernyataan. Kenapa banyak orang yang gagal dalam mempraktekkan hukum Noah, bahkan hukum the law of assumption atau hukum asumsi. Nah sekarang saya akan tunjukkan hal-hal yang membuat saudara gagal. Yang pertama adalah kenapa melakukan sistemiknya Bapak Yahweh kok gagal? Karena dia memikirkan prosesnya. Itu sama saja saudara berpikiran ya menghambat sistemiknya Bapak Yahweh untuk mewujudkannya dalam hidup saudara. Di situ saya sengaja tunjukkan sebuah kokpit pesawat terbang. Dan di belakang ada pilotnya, saudara. Nah, kalau saudara lihat pilot ini, itu pesawat kalau turun, kan rodanya harus dinempel, ya toh? Lalu pilot itu apa mau anguk-anguk di jendela, mau lihat rodanya? Nggak akan bisa, saudara. Pilot itu hanya ikutin aturan yang ada di control panel di depannya, di kokpit itu. Roda sampai ke bawah atau tidak, itu yang menunjukkan adalah komputer yang di depannya dia. Nggak perlu dia anguk-anguk, kemudian pesawatnya diturunin sedikit, turunin sedikit, turunin sedikit. Oh berarti sudah sampai. Nggak begitu saudara. Yang dia lihat adalah panel-panel ini. Nah jangan pernah kita itu lihat prosesnya, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan, urusannya Bapak Yahweh. Urusannya hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Paham? Jangan saudara berpikir, ini nanti supaya saya hidupnya diberkati, Tuhan pakai siapa ya? Itu sama saja seorang pilot itu anguk-anguk di depan jendela sono, saudara. Mau sampai kapanpun pesawat bukannya mendarat, tugel rodone iya, saudara. Tapi dia sekarang melihat menggunakan panel yang ada di kokpit pesawat. Sehingga pesawat itu miring,
pesawat itu lurus, pesawat itu rendah seberapa, semua sudah tercatat di situ. Itu otomatis tinggal lakukan saja. Kalau saudara punya visi dan impian yang besar, bayangkan saja bahwa saudara sudah mengalami, sudah terjadi. Prosesnya seperti apa? Bukan urusanmu. Ya Bapak Ibu, itu urusannya Bapak Yahweh. Karena dia punya sistemiknya sendiri. Nah, kegagalan banyak orang karena dia melihat proses, pingin tahu. Sehingga kalau pingin tahu akhirnya bukan hasil yang didapat, tetapi logika yang main, saudara. Makanya saya katakan, kalau saudara berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, jangan sekali-kali main logika. Persetan dengan logika. Amin. Tapi kalau saudara mau main logika sak pinter-pintermu, kau akan gagal dalam menjalani hidup ini. Percaya saja, hidupku diberkati oleh Bapa Yahweh, aku sehat. Buktinya tadi kesaksian Ibu Ririn, saudara. Dia cerita via telepon dengan saya cukup lama. Cuman saya bilang, Bu, bagaimana kalau Ibu bersaksi saja di video, nanti kirim ke saya untuk membuktikan kesaksian benar dari Ibu. Dia bilang katanya paru-paru buat nafas saja sudah susah, namanya juga tumor paru-paru. Sampai akhirnya divonis dokter hilang paru-parunya. Karena dia katakan saya selalu membayangkan saya sehat. Dan ternyata justru tanpa kemo dia jadi sembuh, saudara. Itu Tuhan maunya seperti itu. Sekarang yang kedua, lebih banyak buat mikir ketidakmampuan dirimu daripada menulis scripting yang mengasumsikan keberhasilan saudara. Penulisan scripting itu penting, Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang yang menulis scripting tapi salah. Dia berulang-ulang tanya sama saya, Pak, saya sudah nulis scripting kok nggak ada hasilnya apa. Saya sempat mengatakan hal yang biasa, yang umum, saya bilang gini, kamu waktu nulis tulisannya apa? Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah. Tapi kamu selalu tanya, kok belum ya? Kok belum ya? Loh kamu nulis sudah, tapi hatimu ngomong belum. Lah kan nggak koheren, saudara. Antara pikiran dan hati tidak sama. Makanya di dalam kitab Mishlei atau kitab Amsal dikatakan dalam teks bahasa Inggris, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, yaitu nanti yang akan terjadi, itu yang akan kau dapatkan, itu yang akan kau terima. Karena dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ibarat seperti komputer itu ilmu pasti. Konsep komputer yang disebut dengan operating system itu menggunakan sebuah pola. What you see is that you get. Apa yang kau lihat, itu yang akan kau dapatkan. Kalau saudara melihat gambar rumah, di print keluarnya apa? Rumah. Kalau saudara lihat di monitor, gambar kamera, di print keluarnya kamera. Itu yang disebut dengan what you see is that you get. Apa yang kau lihat di monitor itu, kau dapatkan di printer itu. Nggak mungkin saudara lihat rumah, kemudian begitu di print, loh kok metune gambar jambu? Nggak mungkin, saudara. Kecuali komputernya ngaco. Tapi kalau komputer yang benar, dia tidak seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara kesalahan dalam membuat scripting. Yang pertama adalah menulis dalam bentuk keluhan. Itu salah. Ya. Saya hari ini mengalami
kegagalan dalam bisnis, itu bukan scripting namanya. Itu ngeluh. Scripting itu adalah yang mungkin saya nyebutnya final destination, tujuan akhir. Saudara menulis, tapi dengan tujuan ini loh akhir tulisan saya. Saudara bisa katakan, terima kasih Bapak Yahweh. Akhirnya kerinduan saya memiliki sebuah rumah sudah terwujud hari ini. Itu scripting namanya saudara. Bukan ngeluh. Kemudian yang kedua, jangan scripting sebagai beban. Atau saudara nulis, ada orang yang bilang gini, saya nulis tak kebut malam-malam. Ya, hukum 55 kali 5, saya bilang salah. Anda menulis salah. Nulisnya benar, kalimatnya benar. Tapi salah, kenapa? Sing penting cepat selesai, itu salah. Ya. Harusnya nulisnya itu pelan, sambil dirasa. Ya. Seperti katakanlah saya beli rumah yang sebelah itu. Terima kasih Bapak Yahweh, 2 ruko sebelah sudah jadi milik saya. Tulisannya cuma itu. Lalu saya membayangkan rumah itu tak bolongi. Sekarang jadi kan dibolongi, ada pintunya. Saya bayangkan lagi, saya sedang duduk di dalam. Semua yang saya bayangkan terjadi. Saudara. Pakai sistem bayangan itu dahsyat. Ketika saya ingin pergi ke Eropa, saya nonton vlognya orang. Saya katakan kalau kamu bisa sampai di situ, aku pun pasti sampai di situ. Dan itu semua terjadi. Kemudian, yang ketiga, kesalahan yang berikutnya adalah menulis dengan beberapa materi. Itu salah. Menulis scripting itu hanya satu materi. Satu materi saja. Nanti setelah nulis 55 kali 5 itu kan scripting juga. Setelah selesai itu baru ganti materi yang lain. Yang sudah ditulis, ya sudah. Yakini dan letting go. Lupakan. Jangan pernah saudara mikir, aku harus nulis. Terus kapan datangnya? Itu bukan urusan saudara. Tuh, ingat itu ya. Jadi nulisnya jangan beberapa materi. Kemudian yang ketiga, tidak punya komitmen dalam menulis. Bukan malas-malasan. Nah ini saya menemukan ada 2 tipe saudara. Ada orang yang tipenya menulis 55 kali 5, setelah selesai 5 hari dia lihat jebule ana sing salah. Ketika dihitung bukan 55 tapi 54. Saya bilang kasih nomor dulu. Nomor 1, 2 jangan main hitung, lupa apalagi sedang ngantuk. Dan kalau saudara ngantuk itu penulisan yang paling tepat. Karena apa? Karena critical area yang ada di pikiran saudara itu lengah. Ucapan tulisan saudara itu akan tembus ke dunia alam supranatural. Harusnya begitu saudara. Ya. Jadi jangan lalu saudara malas-malasan. Tulisan scripting ini juga sebetulnya sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Kalau saudara pergi ke tembok ratapan, saudara akan menemukan ada kertas-kertas yang disumpel-sumpelkan ke dalam situ. Itu mereka nyebutnya surat untuk Tuhan. Ya, surat untuk Tuhan. Dan saya katakan ini kita kan mau ke Israel nih, Bapak Ibu ya. Tanggal 6 Februari. Nah, jangan lupa saudara tulis tuh. Ya. Apa yang menjadi visi misi impian saudara tulis
selipkan di situ. Saya ingat saudara, pada waktu ke Israel beberapa tahun yang lalu, saya ingat betul. Saat itu menantu saya Ria baru saja keguguran. Yang saya tahu, orang yang keguguran untuk bisa punya anak itu sulitnya luar biasa. Saya menulis di situ, Tuhan, saya percaya saya akan punya cucu lagi dari Ria dan Michael. Saya mengasihi mereka. Mereka harus Tuhan beri anak. Dan saya percaya Engkau beri. Saya tulis, saya selipkan, saya tumpang tangan sambil saya menangis, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dan sekarang dia punya anak 3, saudara. Itu sangat luar biasa. Karena saya punya beberapa teman, begitu keguguran untuk punya anak itu butuhkan waktu tahunan. Tidak semudah orang membalik telapak tangan. Tapi di tahun berikutnya, Bapak Yahweh memberkati, ya, sehingga Michael punya 3 anak. Nah, sekali lagi saudara, ketika nanti saudara ke Israel, jangan lupa, ya, tulis ini, selipkan di sana, itu scripting. Dan saya katakan, orang yang berdoa di sini dengan kesungguhan hati lebih cepat dikabulkan. Buktikan saudara. Ya. Dan saya katakan jangan tanggung kalau kita punya visi. Karena Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu maha kuasa. Saya pernah punya sebuah kesaksian ya tentang orang menulis di sini. Wow, itu luar biasa. Orang yang terpisah jauh, ya, bisa ditemukan di tempat yang sama. Luar biasa, saudara. Cuman saya kalau ceritakan ini panjang ya, ada bukunya, saya pernah beli bukunya itu. Cerita bagaimana mereka mendapatkan mujizat karena dia menaruh kertas di sela-sela tembok ratapan. Ingat, disitulah Bapak Yahweh pernah datang. Ketika dia kembali, itu energinya masih ketinggalan di situ sampai hari ini. Makanya kalau saudara yang peka tentang alam roh, begitu dekat gitu sudah kekuatannya luar biasa, saudara. Kadang karena orang nggak ngerti dunia alam roh. Dulu saya juga begitu, saudara. Waktu saya masih di organisasi lama, saya lihat orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di tembok ratapan, saya ngetawain mereka. Saya bilang, apaan itu? Karena saya nggak ngerti. Sampai teman saya memberikan komentar, itu ada videonya, saudara. Lihat ini Bapak Pendeta Lukas. Orang-orang di belakangnya mereka sedang meratap. Menantikan Mesias. Pak Pendeta Lukas malah tertawa-tawa. Karena nggak ngerti, saudara. Tapi begitu ngerti, momen untuk mendekati tembok ratapan, itu momen yang paling membahagiakan. Jadi jangan sia-siakan bagi saudara yang ikut tanggal 6 nanti, yang nonton video saya silakan saudara bikin scripting, selipkan di situ. Saya percaya apa yang kau tulis semuanya jadi. Ya. Kemudian yang berikutnya saudara, yang juga tidak kalah penting dalam kita mempraktekkan hukum law of attraction, yaitu apa? Jangan pernah tidur dengan perasaan putus asa, atau tidak puas, atau marah, atau dengan hati yang tidak nyaman. Ayo coba saudara lihat, saat saudara tidur, apakah hatimu sedang dalam keadaan marah? Mungkin kepada istri, mungkin kepada anak, mungkin kepada suami, atau mungkin kepada siapa saja. Saat saudara tidur dalam energi yang buruk untuk mendapatkan hasil, itu sangat sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi ini, saya ingin supaya jemaat Aleph Taub adalah jemaat yang diberkati luar biasa
oleh Bapak Yahweh. Kemudian yang terakhir, inner conversation kepada pikiran liar, bukan final destination. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang terbalik. Begini saudara, saudara mau ngaku atau tidak terserah. Tapi saya perlu katakan bahwa tiap-tiap hari engkau selalu melakukan inner conversation. Contoh, misalnya saudara mau beli baju. Ketika saudara mau beli baju, saudara pergi ke kamar pas, bukan? Begitu bajunya dipakai, saudara putar. Wah, ini cocok nggak ya buat saya ya? Nanti ada yang ngomong, kegedean, warnanya nggak matching. Ah, dilepas lagi aja. Cari lagi, ada yang lain nggak? Pasang lagi. Itu inner conversation, saudara-saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Dulu saya, untuk menghafal huruf Ibrani, itu hanya 2 saja. Alef dan Yod. Karena Alef gampang kayak gini, Yod itu cuma koma cilik. Untuk menghafal Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayun, nggak ngerti, saudara. Tapi saya melakukan ini, inner conversation. Tiap hari saya duduk, Alef, oh gambarnya kayak gitu. Hari berikutnya Bet, oh kayak begini. Berikutnya Gimel, oh kayak begini. Sehari 1 saya bicara inner conversation dengan diri saya sendiri. Akhirnya abjad Ibrani jadi hafal. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kadangkala ketika kita punya visi impian yang besar, pikiran liar ikut ambil bagian. Kamu pingin itu, nggak ngaca kamu. Gajimu piro? Berkatmu itu seberapa? Kamu itu orang bawahan kok. Sudahlah, nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Seperti dulu, waktu saya mengimani gedung ini, orang bilang, sudahlah Pak Lukas, nggak usah berpikir muluk-muluk, nggak usah pingin kaya. Wong jemaatnya Pak Lukas itu ibarat korengan paten. Sudahlah, dipelihara saja. Itu yang berkenan, biar sedikit asal rohani. Saya bilang nggak bisa. Orang yang rohaninya tinggi, nggak puas dengan hal-hal yang sedikit. Sekarang kalau saya bikin kehilat besar, Bapak Yahweh senang atau tidak? Karena nanti dia akan kirim jiwa-jiwa baru. Apa Bapak Yahweh bilang nggak usahlah besar-besar. Sudahlah kamu pelihara saja itu yang 2-3 orang itu. Bapak Yahweh nggak pernah seperti itu. Bapak Yahweh justru katakan selamatkan dunia ini. Dan saya punya keyakinan terserah Anda suka atau tidak. Ya, kalau kehilatnya besar, Bapak Yahweh pasti kirim jiwa-jiwa. Dan dengan demikian engkau ambil bagian di dalamnya. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, saya belum punya cukup dana untuk bantu dalam doa. Karena melalui doa, Tuhan kirimkan. Amin, saudara. Percaya saja. Jadi kita kalau ada suara-suara sumbang dari pikiran liar, bikin pertanyaan yang terbalik. Itu trik saya. Dari mana gajimu kecil? Pengen punya mobil, mobilnya mbahmu. Ada yang begitu, saudara. Caranya gampang. Saudara kan pengennya punya mobil, iya toh? Gajimu cuma 1 juta. Bener kan? Orang yang kasar
punya mobil mbahmu apa? Kalau ada suara seperti itu, dijawab begini, kenapa ya kok saya punya mobil, sekalipun gaji saya kecil, tapi kok mobil saya bagus? Nanti yang tukang kritik ini, yang di otak ini, dia akan ngasih jawaban yang terbalik, saudara. Dia akan berkata begini, dia main logika juga, karena dia kan mainnya logika. Nanti dia main logika. Ya karena kamu orangnya ramah. Logika bukan? Karena kamu sahabatmu orang-orang kaya. Karena kamu orang baik. Berbeda bukan jawabannya? Tadi dia bilang, apa gajimu berapa? Kamu mau pengen punya mobil, mimpi kali ya? Tapi kalau saudara bikin ucapan terbalik, nanti dia akan kasih jawaban, main logika, tapi masuk akal, saudara. Logika yang masuk akal ya. Kita jadi orang baik, kita ramah, kita sahabatnya banyak, dan hidup kita diberkati oleh banyak orang, kan gitu. Jadi, kalau ada pikiran-pikiran yang terbalik, jangan saudara nyerah kalah. Lalu sudahlah, wesah ora loa-loanan katanya. Bullshit semuanya itu, karena Anda kalah. Tapi kalau Anda itu orang yang ngerti hukum loa, kan Yesus yang ngajarin hukum loa. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah dan akan. Telahnya di mana? Di alam roh, alam supranatural. Akannya dalam dunia fisik. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Kalau saudara punya visi dan impian, jangan tanggung. Percaya aja. Saya doakan dari tempat ini, baik saudara yang ada di sini, maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, saya doakan saudara, hidupmu akan terus naik, makmur, penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi pagi hari ini, saya terus terang kalau ngajarin tentang masalah hukum law of attraction, itu semangat saya luar biasa. Karena saya bisa seperti ini, karena law of attraction, saudara. Tanpa itu saya tidak mampu. Dan hari ini saya beritahu, siapkan hatimu masing-masing. Karena Bapa Yahweh akan melimpahkan berkat dari belahan dunia manapun kepada saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau sudah memberikan pemahaman-pemahaman. Kalau Yusuf mendapatkan mujizat dari mimpinya yang mustahil, tetapi dia bisa mendapatkannya menjadi raja muda di Mesir. Kami juga percaya apa yang kami bayangkan sama seperti Yusuf, kami pun pasti mendapatkannya. Oleh karena itu meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu kelak ketika mereka sudah mendapatkannya, mereka akan memuliakan Engkau dengan membayar kesaksian yang indah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar, nggak ada pengumuman, oke? Kita akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, buat anak-anak-Mu sehat semuanya.
diberkati dengan melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleha, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata memoy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
jadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.